Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 6B. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi pelajaran kelas 6 Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang akan kita bahas yaitu imbuhan ter. Imbuhan ini adalah merupakan imbuhan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 macam, yaitu sisipan, awalan, akhiran, serta awalan-akhiran. Imbuhan berfungsi untuk memberikan arti baru pada kata kerja, baik di dalam kalimat aktif maupun kalimat pasif. Pemberian kata imbuhan akan memberikan makna yang berbeda-beda dari setiap kata dasar yang disisipinya. Nah, kali ini kita akan pelajari mengenai imbuhan ter. Imbuhan ter yang pertama adalah imbuhan yang jenis imbuhan awalan. Yang peletakan imbuhan ini berada di depan kata. Macam-macam imbuhan ter. Pertama, menyatakan sebuah keadaan. Kedua, menyatakan tingkatan. 3, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. 4, menyatakan sesuatu dalam kondisi dapat atau tidak dapat. Menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Fungsi dari imbuhan ter serta contohnya dalam kalimat. Oke, berikut ini adalah kita akan membahas tentang fungsi-fungsi imbuhan ter dan contoh kalimatnya. Pertama, menyatakan sebuah keadaan. Imbuhan ter ini memiliki fungsi untuk menyatakan sesuatu keadaan atau kondisi yang telah terjadi. Biasanya diikuti dengan kata kerja. Contoh, bunga yang ada di taman rumah tampak terawat karena ibu menyiramnya setiap hari. Contoh kedua, kakak terdiam mendengar ocehan dari ayah kemarin. Jadi, imbuhan ter di sini memiliki fungsi menyatakan suatu keadaan atau kondisi yang terjadi. Ya, baik. Yang kedua, imbuhan yang menyatakan tingkatan. Imbuhan ter pada awalan kata ini memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kondisi yang paling atau sangat. Penambahan imbuhan ini biasanya dalam kata dasar sifat atau nama lainnya adjektif. Contoh, Cindy adalah murid terpandai di kelasnya sejak kelas 1. Contoh lain, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah terbesar di dunia. Baik, berikutnya fungsi yang ketiga, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Awalan ter yang berfungsi untuk menyatakan kondisi atau tindakan yang dilakukan tanpa disengaja oleh pelakunya. Biasanya diikuti dengan kata kerja. Contoh, rumput di taman rumah terinjak oleh ayah tadi pagi. Bekal makan siang adik tertinggal di rumah. Fungsi yang keempat, menyatakan sesuatu dalam kondisi dapat atau tidak dapat. Berfungsi untuk menyatakan sebuah kondisi biasanya diikuti dengan kata kerja, namun juga dapat menggunakan kata benda. Jadi, hal ini menyatakan sebuah kondisi. Contoh, tingkah laku pencuri tersebut terekam dalam CCTV yang ada di mall. Tulisan tangan kakak tidak terbaca sama sekali oleh ibu. Ya, baik. Fungsi yang kelima, menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Awalan ter juga berfungsi untuk menyatakan sebuah kondisi yang terjadi secara tiba-tiba serta diikuti dengan kata kerja. Contoh, ibu terbangun di malam hari karena tangisan adik. Contoh lain, adik terjatuh ketika sedang mengejar layang-layangnya yang putus. Nah, Ananda, demikianlah pembahasan materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang imbuhan ter. Penjelasan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.